Para tokoh yang tergabung dalam petisi 100 makin keras menyuarakan pemakzulan Presiden Jokowi. Dalam acara silaturahmi pergerakan petisi 100 di Gedung Juang, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, tanggal 29 November tahun 2023 misalnya, dari 9 narasumber utama yang dihadirkan dalam diskusi, tak ada satupun yang tidak bicara tentang pemakzulan Jokowi. Salah satunya adalah Managing Director Political Economy and Policy Studies Antony Budiawan. Dia membeberkan kalau pemerintahan Jokowi banyak melanggar aturan perundang-undangan dan konstitusi. Sehingga jika Jokowi tidak segera dihentikan, kehidupan bangsa dan negara semakin hancur. Apalagi karena menurut dia, peningkatan utang pemerintah dari 2014 hingga 2023 yang mencapai lebih dari 5.000 triliun tidak ada yang menetes ke rakyat kelas bawah, bahkan angka kemiskinan hanya turun 1,6%. Kemanakah perginya utang yang luar biasa besar itu? Kita semuanya, Jenderal Slamet Subianto, Pak Jenderal Sunarto, dan Pak Didi, Pak Dian, dan kawan-kawan petisi 100. Kita sudah mengevaluasi banyak sekali mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Dan di situ kita mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran-pelanggaran ini termasuk pelanggaran konstitusi. Secara konstitusi seharusnya sudah patut diberhentikan menurut pasal 7A Undang-Undang Dasar secara konstitusi. Kalau ini dibiarkan terus, ini maka kehidupan bangsa dan negara ini semakin hancur. Kalau kita lihat dari 2014 sampai dengan 2023, utang pemerintah ini naik 5.000 triliun. Tetapi 5.000 triliun itu tidak ada yang netes ke masyarakat kelompok bawah. Kemiskinan hanya turun 1,6%. Kemana itu 5.000 triliun tadi? Defisit, ya, hanya utang saja. Kalau APBN jauh lebih besar dari itu lagi. Tingkat kemiskinan 2019 sampai dengan 2023 per September, tingkat kemiskinan malah naik, di mana utang negara naik 3.000 triliun, tapi kemiskinan ini naik. Kesenjangan sosial ini sudah dalam tahap yang kondisi yang sangat memprihatinkan. Kesenjangan sosial berdasarkan Badan Pusat Statistik itu tidak bisa kita pakai sebagai referensi untuk melihat kesenjangan pendapatan dari masyarakat, karena BPS, Badan Pusat Statistik, hanya menghitung berdasarkan pengeluaran. Kalau berdasarkan pengeluaran, orang yang mempunyai 100 juta dengan 200 juta mungkin belanja pengeluarannya hampir sama, tetapi pendapatannya sangat berbeda. Saya menghitung sendiri, kesenjangan pendapatan Indonesia setidak-tidaknya lebih dari 0,5%. Dan saya breakdown lagi, 40% ke atas menjadi 20% ke atas dan 60-80% pendapatannya. Kesenjangan sosial, kesenjangan pendapatan Indonesia sudah lebih dari 0,6. Apa artinya? Artinya kalau sudah lebih dari 0,5, maka kesenjangan pendapatan ini antara pendapatan orang kaya dengan orang miskin ini sudah dalam tahap yang sangat buruk. Kalau sudah lebih dari 0,55 dan saya menghitung 0,6,
sudah lebih dari 0,6 itu adalah sudah bisa memicu konflik sosial. Dan ini yang terjadi semua di dunia, di mana ada konflik sosial seperti di Sri Lanka, itu adalah kesenjangan sosialnya sangat tinggi sekali, kesenjangan pendapatannya sangat tinggi sekali. Jadi kita melihat, kapan ini tadi bisa memicu ini? Revolusi sosial, konflik sosial, revolusi sosial. Ini tidak akan lama lagi, dan biayanya sangat besar sekali. Oleh karena itu, petisi 100 sudah mengevaluasi kinerja dari pemerintah secara objektif, pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya bisa sudah memberhentikan presiden. Oleh karena itu, petisi 100 meminta kepada DPR untuk melakukan proses politik, tetapi secara objektif, bukan dipolitisir, untuk memberhentikan presiden, karena DPR mempunyai wewenang untuk itu saat ini. Mau tidak mau, kita harus menuju ke situ. Tetapi seperti yang tadi Pak Arif katakan dan juga Pak Yaya katakan, kalau DPR tidak melakukan itu, maka akan memancing kemarahan rakyat. Dan ini akan menuju ke sana. Dan mudah-mudahan DPR masih mempunyai empati untuk menghindari ini, karena biaya sosialnya sangat besar sekali. Nah, ini kami menghimbau, menuntut untuk terakhir kalinya bahwa DPR harus mengajukan proses ini secara objektif. Mari kita rundingkan, mari kita lihat apakah memang sudah pantas untuk dijalankan proses 7A, untuk pasal 7A Undang-Undang Dasar. Nah, itu kami ingin sekali lagi menuntut terakhir kepada DPR untuk melaksanakan tugasnya secara konstitusi, menegakkan konstitusi untuk penyelamatan terakhir bangsa dan Republik Indonesia ini. Terima kasih.